Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakak Yeti Official. Nah, para ulama pengasuh pondok pesantren sejak dahulu terkenal sangat dekat dengan rakyat, menyatu dengan masyarakat, mencintai dan mengasihi. Mereka juga dekat dan mencintai alam sekitarnya. Sifat dan sikap inilah yang merupakan cikal bakal nasionalisme dalam arti mencintai dan berjuang untuk kesejahteraan bangsa dan tanah air dengan berpedoman ajaran Islam. Demikianlah ketika para ulama pengasuh pondok pesantren mendirikan Jam'iyah NU, maka jiwa kebangsaan, kerakyatan, dan kemasyarakatan itu menjadi salah satu ciri khas NU, ya, menyadari dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari kesatuan dari keseluruhan rakyat dan bangsa Indonesia yang berjuang untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan-pandangan NU dalam berbagai aspek kebangsaan dapat dijelaskan seperti kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga pluralitas bangsa itu juga sangat penting. Sejak kecil kita itu diajarkan tentang kebangsaan, mencintai tanah air, ya, sejak sekolah, sejak di pondok itu kita diajarkan, ya, intinya ya hubul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Nah, kita masih ingat ya Muktamar NU yang sangat historis, yaitu Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 yang menghasilkan keputusan yang bersejarah. Salah satu keputusan yang penting yang dihasilkan Muktamar itu adalah keputusan NU, para kiai-kiai NU menerima negara nasional Indonesia dan ideologinya yaitu Pancasila, yaitu negara yang final, ya, yaitu Pancasila sebagai negara final atau yang disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, kalau kita ingin menerapkan konsep Pancasila itu, menurut saya sendiri ya, merantaulah, ya, nanti kamu akan tahu konsep Pancasila itu seperti apa, ya, yang khususnya kamu merantau itu di wilayah yang agamamu itu minoritas, ya. Kita akan melihat ya toleransi di sini. Contohnya saya di Kalimantan ini, saya di pedalaman Kalimantan, toleransi yang sangat tinggi sekali. Ya, kita dihormati, kita meskipun minoritas di sini itu kita itu dijaga, saling menjaga lah. Ya, kita seharusnya kalau di wilayah yang mayoritas kita juga harus seperti itu. Jangan sampai kalau saudara kita melaksanakan ibadah di tempat kita yang kita mayoritas itu jangan sampai diganggu. Lebih baik kita jaga ya agar aman, jangan sampai kita terprovokasi oleh orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Kita itu di Indonesia itu sama rata, ya, tidak membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Kita menjadi satu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Di sini non muslim di sini itu mengenal Islam ya NU. Ya, banyak orang-orang Dayak, orang-orang non muslim itu taunya ya NU, ya, mengetahui NU dari mana, ya, karena kekagumannya tentang rasa menghormati, rasa toleran, ya. Yang ini yang diterapkan oleh NU, masyarakat NU tidak fanatik untuk membubarkan ataupun menyakiti agama lain, ya. Kita itu di sini di Indonesia ini saling toleransi, jangan sampai ada yang terprovokasi. Ini itu cerita beneran loh, ya, tidak bohongan. Kemarin-kemarin itu saya bincang-bincang sama tokoh non muslim di Kalimantan, khususnya orang Dayak, itu mengagumi Islam ya NU itu karena bisa mengayomi, bisa menerima, bisa rasa toleransinya itu sangat tinggi. Bukan berarti kita menyalahkan dari organisasi lain tidak toleransi, ya. Dan selama kita menerapkan konsep persaudaraan, ya, yang dikenal dengan ukhuwah secara bahasa, ya, ukhuwah itu secara bahasa itu berasal dari kata akha yang makna dasarnya berarti memberi atau perhatian, ya. Arti akha kemudian berkembang menjadi saudara atau kawan, ya. Nah, kita kalau ingin menerapkan Indonesia ini aman, tidak ada konflik, ya, kita coba menerapkan konsep ukhuwah,
ya. Karena adanya arti dasar memperhatikan atau maka ukhuwah dapat dimaknai sebagai konsep yang mengajarkan bahwa setiap orang yang bersaudara mengharuskan ada perhatian di antara mereka. Ya. Secara umum dibedakan ya menjadi 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah Watoniyah. Ya, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yaitu mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim merupakan saudara bagi muslimnya. Ya, seorang muslim harus menganggap muslim lainnya sebagai saudara, ya, tanpa memandang latar belakang, keturunan, kebangsaan, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah. Waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Sehingga ukhuwah watoniyah yaitu saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama atau sesuku. Adanya Piagam Madinah juga menjadi cerminan ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga yaitu ukhuwah Insaniyah. Insan berarti manusia, maka ukhuwah Insaniyah merupakan persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Ya, salah satu ayat yang menjadi dasar ukhuwah Insaniyah adalah surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, untuk artinya ataupun suratnya bisa cari di Al-Quran ya. Nah, kita sebagai anak bangsa jangan sampai kita diperpecah belah oleh bangsa lain, apalagi kita dibentur-benturkan oleh sesama kelompok, ataupun kita dibentur-benturkan sesama agama kita. Itu sangat berbahaya sekali ya. Kita jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa besar, tidak ada bangsa yang seperti di Indonesia ini. Ya, di Indonesia mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, organisasi Islam terbesar di dunia yaitu Nahdlatul Ulama. Ya, itu sebagai panutan Islam di dunia. Ya, karena apa? Islam di Indonesia itu adalah 87% terbesar di dunia. Kenapa Islam sebesar itu kok tidak ada konflik? Ya istilahnya aman lah dari konflik peperangan tumpah darah sesama saudara. Kita lihat contoh di Timur Tengah sana, sama di sana juga Islamnya itu menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tetapi di sana kok masih peperangan, carut marutnya peperangan antar saudara. Kenapa di Indonesia itu masih aman ya? Kita menerapkan konsep Islam, di Indonesia ini juga tidak serta-merta menggunakan, ya intinya kita perpaduan antara budaya bangsa Indonesia ini, ataupun syariat-syariat yang tidak bertentangan dengan Islam, ataupun budaya yang tidak bertentangan dengan Islam ya. Intinya kita harus saling menjaga, jangan sampai kita terprovokasi. Kita satu, negara kesatuan Indonesia ya. Bila kita ingin, kita sebagai muslim, kita ingin aman, kita ingin negara kita itu aman ya, kita cobalah apa itu konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah Insaniyah itu kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Insya Allah Indonesia ini akan aman, Indonesia ini akan jaya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mungkin ada salah kata mohon dikoreksi di bawah ya. Kita itu ya sama-sama belajar lah, sama-sama belajar tidak menggurui ya. Kita pun juga sama-sama pengen tahu ya. Kita itu sama-sama ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini agar aman, tentram, damai, dan sejahtera. Jangan sampai kita terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, memecah belah bangsa ini. Ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.